berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Shalom. Selamat pagi jemaat, selamat hari Minggu. Kami akan memulai dalam ibadah Minggu pagi di hari ini, Minggu 26 April 2020. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Lina Patandianan Meroje. Untuk itu kepada jemaat yang di gereja dan juga jemaat yang mengikuti dalam ibadah-ibadah di rumah, dalam live streaming untuk mengikuti ibadah di gereja GKI Sion Pademangan. Untuk itu jemaat, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri untuk kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 62, bait pertama dan kedua. Hari ini yang kudus, haleluya, sudah bangkit penebus, haleluya, yang di bukit Golgota, haleluya, angkat dosa dunia, haleluya, mari muliakanlah, haleluya, Raja damai baru, haleluya, dari kubur yang gelap, haleluya, terbit selamat yang tetap, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atau saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nats pembimbing kita di pagi ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kita akan mengaminkan nats pembimbing kita dengan memuji Tuhan dari rohani 60 bait yang pertama. Suara sorak terdengar.
Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu kerja kita yang baru. Hukum Tuhan, bunyi hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam melakukan hukum Tuhan atau petunjuk hidup baru. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Berturut-turut kita siapkan pujian kita. Yang pertama, kita akan memuji Tuhan dari Rohani 60. Kita lakukan ayat yang kedua. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan pujian yang kedua dari nyanyian Rohani 60 bait yang pertama. Bait yang keempat. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita satu hati kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah di dalam pertolongan Roh Kudus, kami ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami sebagai orang-orang yang ada dalam panggilan persekutuan, orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, kebenaran itu tidak patut melekat di dalam hidup kami. Kami terus mengintrospeksi diri, siapakah kami Tuhan. Dengan kerendahan hati Bapa, kami tersungkur di hadapan-Mu di pagi yang indah ini. Kami mengaku Tuhan, kami telah berbuat kesalahan, menyakiti hati Tuhan lewat saudara-saudara sesama kami manusia Tuhan. Di dalam pemikiran kami, lewat tindak tanduk dan perbuatan kami Tuhan. Kami mohon ampuni salah dan dosa kami, sucikan kami. Kami tidak mempunyai kuasa untuk mengalahkan kejahatan itu. Kami mohon, ya Yesus Kristus. Amin. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh datang dan mengakui dosanya. Orang yang datang kepada Tuhan, sekali-kali aku tidak menolak dia.
Amin. Ya Yesus, kebangkitan. Jemaat Tuhan, saya meminta jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Akhir dari pengakuan iman rasuli, kita akan memuji Tuhan dari Rohani 77 ayat yang pertama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Aku percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka pembacaan kita pagi ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca serta kita merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita semua ketika kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan setiap hari. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami telah melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Begitu besar dan begitu berdaulat, di mana Tuhan Engkau telah menenangkan hati dan pemikiran kami, karena kami ada di dalam kehidupan pembaharuan. Kami terluput Tuhan dari salah dan dosa,
dari sakit, penyakit, maut sekalipun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terus dipanggil sebagai orang-orang benar yang ada di dalam persekutuan, ada di dalam kesaksian, dan ada di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami di dalam seluruh aktivitas hidup kami, bahkan di dalam pembacaan serta perenungan yang sebentar hamba sampaikan Tuhan. Hamba juga terbatas Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus hamba di dalam sombar salib-Mu, sehingga otoritas-Mu saja yang memimpin di dalam perenungan pagi ini. Layakkan kami dan berbicaralah kepada kami di dalam pembacaan serta perenungan. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat bisa melihat dalam kitabnya dan hamba sendiri akan membaca untuk kita semua. Judul atau pembacaan, Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya ia berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian jauh pembacaan kita pagi ini. Berbahagia
Bapak Ibu yang membaca, memelihara, serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan dan tema yang dikeluarkan oleh Komisi Pembinaan Jemaat di tingkat sinode, di mana kita ada dalam pembacaan dan khotbah pada pagi ini di dalam gereja-gereja yang ada di dalam lingkup klasis Portumbai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah kebangkitan Kristus memberi kekuatan dan semangat hidup baru orang percaya. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan dan semangat hidup baru orang percaya. Kebangkitan Yesus adalah sumber pengharapan hidup orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus yang diperingati dan dirayakan oleh seluruh umat Kristen setiap tahun, yaitu Paskah. Dan juga di tahun 2020 ini bukanlah hal yang baru bagi kita ketika kita memperingati kebangkitan atau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan yang baru bagi kita yang percaya kepada Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang spektakuler. Mengapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus tidak direkayasa atau dimanipulasi, melainkan kebangkitan yang membuktikan kepada kita dan dunia bahwa Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, betapa ia sangat berkuasa. Hal ini dibuktikan dengan dibangkitnya Lazarus yang sudah mati 3 hari. Dibangkitkan oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus mati, tidak ada manusia atau makhluk siapapun yang membangkitkan Yesus. Tetapi sesuai dengan rencana Allah Bapa Sorgawi. Jemaat Tuhan, dalam kitab Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18, bagian yang terakhir, jemaat Tuhan bisa melihat di situ, Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Allah Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita mempercayainya dapat membangkitkan dirinya sendiri, lalu mengapa kita mempercayai kekuatan di luar Tuhan yang tidak dapat bangkit dan tidak membangkitkan dirinya sendiri? Harusnya kita sadar, jika hidup menurut Injil yang adalah perintah dan ajarannya, maka pastilah Ia akan membangkitkan kita dari hari kedatangannya nanti. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, perikop pembacaan kita Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat 49.
Di situ judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari perikop ini hendak kita memahami bahwa Yesus hendak menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa situasi pasca kebangkitannya telah menjadi konsumsi publik masyarakat atau publik Yerusalem pada saat itu. Bahwa Yesus yang diharapkan sebagai raja hanyalah berita yang fiktif, berita yang omong kosong. Buktinya ia sudah mati. Dan sebagai pengikut-pengikut mereka mulai hilang percaya kepada Yesus. Mereka merasa dikucilkan dan direndahkan karena Yesus sebagai Tuhan telah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana situasi pada saat itu? Apa reaksi, apa sikap murid-murid pada saat itu? Kita bisa melihat di situ ayat 36 sampai dengan 37, apa reaksi, sikap murid-murid pada saat itu? Yesus menjawab keraguan dan rasa takut murid-murid setelah kematiannya. Bahkan mereka merasa kehilangan Yesus yang sudah mati itu, seperti kematian manusia pada umumnya yang mati dan tidak bangkit lagi. Jemaat bisa melihat juga pada ayat 38 sampai 41. Di situ dikatakan bagaimana reaksi murid-murid pada saat itu. Tuhan menjelaskan suatu perbedaan antara hantu dan manusia. Kalau hantu tidak ada daging dan tulang, tetapi aku mempunyai daging dan tulang. Bahkan Yesus melengkapkan keraguan mereka dengan berkata, adakah padamu makanan di sini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana Yesus menunjukkan kehidupan mereka bersama-sama sebelum Yesus mati adalah saling berbagi dalam hal makanan dan minuman, supaya keraguan mereka hilang dan Yesus merajut kembali hubungan mereka sebagai guru dan murid. Itulah sikap Yesus, itulah sikap murid-murid pada saat itu. Sehingga Yesus mengembalikan kepercayaan mereka, membuktikan pada saat sebelum kematian Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di situ juga Yesus memerintahkan ataupun juga Yesus memberikan suatu tugas yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Perintah yang kumaksudkan adalah penyampaian tentang Mesias yang menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus pun juga berpesan bahwa dalam nama Yesus pengampunan dosa akan terjadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan di situ juga Yesus memberikan satu pemahaman sehingga pemikiran mereka bisa terbuka. Pemikiran Yesus, pemikiran murid-muridnya bisa terbuka. Di situ Yesus katakan bahwa Yesus mengikat suatu perjanjian dengan murid-muridnya, bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka, dan sebagai gantinya Bapa yang akan di surga, Bapanya yang di surga akan mengirim Roh Kudus untuk memperlengkapi mereka dengan kekuatan Roh Kudus,
dari tempat yang maha tinggi. Hal ini menunjukkan pada hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan hari Pentakosta yang ada dalam pembacaan Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketidakberdayaan dan hilangnya sosok yang dikagumi dan dihormati oleh murid-murid Yesus tentang kematiannya telah melumpuhkan semangat iman yang menyala-nyala saat bersama Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa murid-murid telah tenggelam dalam ketidakpastian hidup yang kosong dan hampa tanpa Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengetahui bahwa Ia melihat sampai ke dasar hati mereka, bahwa mereka ada dalam ketakutan yang besar. Mengapa? Sebab Yesus sudah mati dan tidak bangkit atau hidup lagi. Sesuai dengan tema kita pagi ini, kebangkitan Kristus memberi kekuatan dan semangat hidup baru orang percaya. Maka pada masa raya kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak meragukan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat spektakuler itu, yang dahsyat itu. Dalam kehidupan kita berjemaat di tengah-tengah tantangan hidup yang serba canggih dan modern, bahkan munculnya pemikiran-pemikiran ideologi dan teknologi baru, seperti pemikiran murid-murid pada saat itu. Mereka melihat Yesus, mereka katakan hantu. Hendaknya kita tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu yang meragukan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita tanamkan semangat baru dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan baru untuk saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan pada masa kini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dalam dosa, maka kita adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan masih melihat Tuhan Yesus sebagai bayangan kematian yang tidak ada dan hidup, dan tidak ada dan hidup, dan sedang berada di sekitar kita sebagai bayangan yang kosong dan tidak berpengaruh. Hal inilah yang menyebabkan mereka terus-menerus hidup di dalam dosa sampai saat ini. Sebaliknya, jika kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan hidup benar di hadapannya, maka kita melihat Yesus sebagai hal-hal yang benar. Yesus yang tinggal tetap bersama kita, yang nyata. Tetapi bayangan Yesus akan hilang dan tidak bersama-sama dengan kita lagi. Bayangan-bayangan Yesus tidak akan nampak tinggal bersama-sama dengan kita lagi. Jemaat Tuhan, hantu tidak bangkit, dan hantu adalah bayangan kosong yang tidak bisa membangkitkan. Tetapi Yesus yang mati telah bangkit dan memberikan semangat baru dalam pelayanan gereja dan jemaat, bahwa kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Ia adalah anak manusia. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa keselamatan untuk menebus dosa manusia. Kebangkitan Tuhan membuktikan, memastikan penghakiman Yesus terhadap orang fasik di masa depan. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa kehadiran Kristus serta kuasanya akan telah mengampuni salah dan dosa kita ketika kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kebangkitan Tuhan Yesus akan memberikan kita kedamaian, akan memberikan kita kekuatan. Dengan kebangkitan Yesus Kristus akan memberikan kita kemerdekaan. Sehingga pemikiran-pemikiran kita yang sementara ini ada dalam pergumulan, ketakutan dengan adanya penyakit COVID-19, mari kita berserah diri kepada Tuhan. Kita percaya penolong kita adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur, di mana kita diingatkan oleh firman Tuhan, barang apa yang kamu buat dengan perkataan dan pekerjaan, buatlah semua itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepadanya. Kita akan mengiringi jalannya persembahan syukur dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 188 ayat yang pertama, sampai persembahan syukur selesai. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa persembahan syukur dan juga doa syafaat. Ada pokok doa jemaat. Yang pertama, keluarga mengucap syukur, keluarga Pulanda Wamayer mengucap syukur dari Week 3 Bethlehem. Mengucap syukur untuk ulang tahun Bapak Agustinus Pulanda yang ke-64 tanggal 24 April 2020 atas kesembuhan cucu dari sakit. Dan juga pokok doa jemaat perpuluhan. Yang pertama, anak Victoria Rumbekwan dari Week 2 Efata, saudara Ica Rumbekwan dari Week 2, dan yang ketiga dari keluarga Rumbekwan dari Week 2. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Kuasa Allah di mana telah ada di dalam kebangkitanmu yang memerdekakan kehidupan kami umatmu.
Kami percaya Tuhan, kami tidak lagi hidup di dalam bayangan-bayangan, pemikiran-pemikiran kosong, pemikiran-pemikiran yang akan mendukakan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, walaupun di dalam pendengaran kami tidak sempurna, tetapi kami percaya kebenaran firman Tuhan terjadi dan terletak di dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami melakoninya terhadap sesama kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terlepas Tuhan. Kami manusia, kami tanah dan debu. Kami hanya meminta pertolongan kuat kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti akan kuasa, maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa di dalam kehidupan jemaat terkecil kami, yaitu keluarga kami, sebelum kami berpijak melangkah di dalam jemaat yang terbesar, di dalam masyarakat di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat di dalam loh hati kami, sehingga iman akan bertumbuh, akan berbuah dan berakar sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam doa kami ini, kami akan membawa semua pergumulan jemaat. Terlebih Tuhan, pergumulan jemaat di dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan jemaat yang ada juga di dalam rumah-rumah mereka, rumah-rumah doa, rumah-rumah kudus, rumah Tuhan. Mereka juga mengangkat hati dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam doa kami ini Tuhan, kami menghantarkan ungkapan syukur jemaat, di mana jemaat telah memberikan di dalam kantong-kantong kolekte, peti pembangunan dan peti diakonia. Mari Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi dengan kelebihan, dengan kecukupan, bahkan memberi dengan kekurangan kami Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga lombong-lombong kami Tuhan tidak berkekurangan, melainkan Engkau terus mengisi dari rumah depan sampai masuk di dalam dapur kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau memberkati ungkapan syukur jemaat, di mana yang sudah kami sampaikan Tuhan. Keluarga Pulanda Wamaer, Bapak Pulanda yang berulang tahun yang ke-64, Engkau memberkati Tuhan. Anak dalam kesembuhan Engkau memberkati. Dan juga ada jemaat yang memberi secara diam-diam Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Semua ungkapan syukur jemaat Sion Padang Bulan, hamba antarkan di atas altar-Mu yang kudus. Engkau memberkati menjamah Tuhan, sehingga benda-benda mati ini bagian akan mendapat di dalam pekerjaan-Mu yang kudus, mendapat bagian di dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga benda mati ini tidak mati, tetapi dia hidup di dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati yang memegang kas, yang ada dalam WIK, yang ada dalam pendamping KSP,
Engkau juga memberkati yang memegang kas keuangan juga yang ada di dalam tingkat jemaat. Engkau memberkati Tuhan. Perbendaharaan gerejawi, Engkau memberkati Tuhan. Sehingga ungkapan syukur jemaat Sion Padang Bulan akan tersalur dan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang akan kami membawa dan mengangkat di dalam kas klasis Pertumbai dan juga di atas ras kas sinode. Engkau memberkati dan hamba-hamba Tuhan terus akan diberikan kekuatan, terus akan diberikan berkat-berkat bagi Tuhan, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba serahkan juga jemaat Tuhan yang memberikan perpuluhan. Engkau tahu Tuhan, 1/10 dari hasil pekerjaan kami yang kami berikan kepada Tuhan dapat mengingatkan kami Tuhan bahwa itu adalah milik Tuhan yang Kau titipkan di dalam pekerjaan sehari-hari yang kami kerja, entah sebagai pegawai negeri, entah sebagai pekerjaan swasta, nelayan, ojek, dan berdagang. Semuanya ini adalah berkat Tuhan yang Kau titip berkat-Mu untuk kami membawa di dalam rumah Tuhan. Terus Engkau pulihkan kehidupan kami. Engkau adalah juru selamat hidup kami. Inilah bagian Tuhan. Kami terus mengangkat hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memulihkan keadaan kami. Engkau memberikan kami kepercayaan sehingga sampai hari ini, sampai di mana Engkau datang yang kedua kali, Engkau terus memberikan kami harapan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak semua jemaat yang ada dalam gereja, yang ada dalam rumah-rumah Tuhan, di dalam kediaman mereka masing-masing Tuhan. Engkau memberkati orang tua, anak-anak, Engkau memberkati janda duda, Engkau memberkati semua Tuhan pergumulan hidup mereka. Sakit penyakit Engkau memberkati. Kami percaya sakit penyakit adalah bagian juga konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Menjadi bagian untuk kami terus tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur, doa syafaat Jemaat Sion Padang Bulan. Engkau memberkati kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau pilih dan Engkau angkat di dalam jemaat-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu sebagai ketua majelis, Ibu Pendeta Merabia, Ibu Pendeta Ayatanoi bersama suami hamba Tuhan Bapak Pendeta Wompere dan hamba sendiri. Dan juga hamba-hamba Tuhan pendeta yang ada dalam lingkungan Jemaat Sion Padang Bulan. Engkau memberkati Tuhan. Siamas, penatua, cleaning service, kostor, Engkau memberkati. Tata usaha Engkau memberkati. Semua yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati. Engkau melihat air mata dan keringat kami Tuhan. Engkau tada di dalam kilbar-Mu. Engkau yang akan menjawabnya seturut dengan cara dan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan tersedia untuk anak dan cucu kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami terus meminta belas kasihan daripada-Mu untuk terus mengurapi kami dengan Roh-Mu dari hari ke hari, sehingga kami ada di dalam pemulihan-Mu setiap detik, menit, hari, bulan, dan tahun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Pulihkanlah keadaan kami. Terima kasih banyak.
ibadah kita, kita memuji Tuhan dari rohani 190 bait 1 sampai bait yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami telah usai dalam ibadah minggu pagi Jemaat Sion Padang Bulan, dan kami akan pulang di tengah-tengah kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini terus kekal selama-lamanya.
your mind.